Sekarang saya tanya Mbak Puput, setengah dengan 2/3 banyak mana? Banyak setengah. Nah, ini salah. Dari awal itu mahasiswa sudah saya jelaskan. Memang mereka mengatakan banyak setengah daripada 2/3. Setelah saya gambarkan diagram mengenai bagian waris tadi, ternyata banyak 2/3. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ALE, Excellent Education, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Nah, kali ini bersama dengan saya, Puput Setiani, selaku host. Di sini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Ahmad Bahaudin, selaku dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam. Nah, selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai ilmu tentang waris bersama Bapak Baha. Oke, sebelumnya kita akan tanya terlebih dahulu nih, bagaimana sih Pak dulu perjalanan Bapak sebelum menjadi dosen di program studi hukum keluarga Islam, khususnya dosen waris? Oke. Baik, terima kasih Mbak Puput atas kesempatannya ngisi podcast. Ini sangat berkesan sekali bagi kami untuk berbagi pengalaman, intinya ya, di samping juga berbagi ilmu, khususnya kaitannya dengan ilmu waris yang pada kesempatan ini akan kita bincangkan, bincang-bincang santai terkait dengan ilmu waris. Perlu diketahui, kami belajar ilmu waris ini, Mbak Put ya, ketika kami dulu mondok di pesantren, tepatnya di Tebu Ireng, kami memang sudah mendalami yang namanya ilmu faraid ya. Jadi ilmu warisnya banyak nama, ada yang mengatakan ilmu waris, ada yang mengatakan ilmu faraid. Intinya juga sama, terkait dengan harta peninggalan bagi si mayit. Kemudian setelah itu kami juga sempat menjadi dosen di kampus swasta di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ma'rifatul Ilmi Bengkulu Selatan. Di samping itu juga kami juga memegang mata kuliah pengantar ilmu waris. Perjalanannya seperti itu. Oke, jadi luar biasa sekali Pak ya. Jadi Bapak itu dari waktu masih masa sekolah itu sudah belajar, sudah mendalami terkait dengan ilmu waris. Nah, ilmu waris ini kan banyak banget nih Pak problem-problemnya di masyarakat. Bahkan seringkali terjadi sesuatu yang ilmu waris kan sudah ditetapkan nih di dalam Al-Quran, juga sudah ditetapkan, tetapi di masyarakat itu sendiri tidak begitu diterapkan. Nah, itu menurut Bapak bagaimana sih Pak? Kita kembali berkaca kepada ada sebuah hadis ya, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah itu mengatakan seperti ini, ta'allamul faraidu, belajarlah kamu sekalian itu tentang ilmu waris. Tidak hanya sekedar belajar, wa'allimuha, dan ajarkanlah. Karena apa? Karena ilmu waris ini nisful ilmi, separuhnya ilmu. Bayangkan saja udah separuhnya ilmu, berarti kan sangat penting sekali ilmu waris ini. Tapi di akhir hadis ini dia mengatakan Nabi bersabda itu, wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'un yanza'u. Ya. Ilmu ini dilupakan, bahkan yang pertama kali diangkat dari muka bumi. Maksudnya diangkat itu seperti apa? Dengan wafatnya para ahli-ahli waris, ya, para ulama-ulama waris. Jadi wajar kalau di di masyarakat itu sering tidak digunakan karena ilmu ini dilupakan. Jadi memang tugas kita, khususnya prodi hukum keluarga Islam ya, kayak Mbak Puput ini kan semester 7 ya Mbak Puput ya. Tidak hanya sekedar menjadi hakim lulusan dari HKI, tapi bisa juga menjadi konsultan waris. Kan sangat langka, tidak ada mungkin kan.
Jadi konsultan itu tidak hanya sekedar konsultan hukum umum ya, tapi ya kita harus juga buka konsultan waris. Karena waris ini mengikuti zaman, tidak hanya sekedar bentuk harta yang nyata, tapi aset itu juga harus dibagi kewarisannya seperti itu. Jadi ya kita harus mengikuti zaman sesuai dengan keadaan sekarang. Supaya apa? Supaya ilmu waris ini tetap diterapkan, tetap dipakai oleh masyarakat. Karena jelas loh Mbak Puput, di dalam Al-Quran itu yusikumullah, Allah yang mewasiatkan loh, nggak main-main loh ya. Yusikumullahu fi auladikum. Jadi Allah yang mewasiatkan kepada kita semua yang termuat dalam Al-Quran itu tentang terkait dengan harta warisan. Kayak misalnya lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Terusannya lagi ada fa in kunna nisaan fauqathnataini ya. Fauqathnataini falahunna thulutama. Anak perempuan itu kalau dia cuma sendiri dia dapat setengah. Kalau dia bersaudara lebih dari 2, maka dia dapat 2/3. Ini semua sudah diwasiatkan, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan yang uniknya lagi, yang perlu kita ketahui semua ini khususnya mahasiswa HKI, hukum waris ini adanya di surat An-Nisa. Nah, bukan di surat yang lain, tapi surat An-Nisa. Nisa artinya apa coba? Wanita. Wah, wanita. Itu. Jadi Islam ini aslinya kalau kita itu lebih mendalam lagi belajar tentang agama, itu gendernya sangat tinggi. Jadi memperjuangkan hak-haknya wanita. Dari yang dulu di zaman jahiliyah dulu tidak sama sekali dapat warisan ya. Iya, betul sekali. Iya kan? Kalau kita melihat sejarah pembagian waris zaman dulu, bahkan laki-laki itu tidak semuanya mendapatkan harta warisan. Dipilih harus bisa yang menunggang kuda, harus bisa ikut peperangan. Nah, masuk Islam barulah akhirnya wanita tadi mendapatkan harta warisan. Bahkan kalau Mbak Puput dulu pernah belajar, pasti belajar ya mata kuliah ahli waris, itu di bagian pasti didominasi oleh wanita. Ya kan? Ya laki-laki sangat sedikit. Justru lebih banyak dari wanita. Laki-laki itu masuk asobah. Tahu asobah artinya apa? Iya. Nah, ya kan? Sisa kan? Tapi sisa itu ada 2 kemungkinan, Mbak Puput. Bisa dapat banyak, bisa dapat sedikit. Tergantung asobahnya apa. Asobah bin nafsi atau asobah bil ghair, ya kan? Atau asobah ma'al. Jadi harus, ini tugas kita sebagai lulusan dari syariah, khususnya hukum keluarga Islam ini, ya harus menerapkan yang namanya pembagian waris itu. Walaupun toh nantinya mau dibagi rata, yang jelas kita sudah menerapkan tupoksi atau bagian-bagian dari ahli waris tadi. Ini dapat 1/3, ini dapat setengah, ya kan, dan seterusnya. Mungkin itu baru. Wah, jadi luar biasa sekali Pak ya, pembahasan tentang ilmu waris ini sangatlah beragam. Nah, ini kita kembali ke Instagram program studi hukum keluarga Islam. Di sini sudah ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa program studi hukum keluarga Islam dari @mrizky. Nah, pertanyaannya, kira-kira pembagian harta waris boleh tidak disamaratakan atau bahkan di sebagian daerah ada yang pembagian warisnya untuk wanita bagiannya justru lebih besar dari laki-laki. Nah, bagaimana nih Pak untuk menjawab pertanyaan dari @m.rizky? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Puput, ini pertanyaan yang lagi ini ya, lagi booming ya. Lagi booming sekali. Betul sekali. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Rizky tadi ya. Iya, Rizky. Silakan follow dulu Instagramnya HKI ya, Hukum Keluarga Islam. Baik Mbak Puput, terima kasih. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai perjalanan panjang hukum waris ya, khususnya hukum waris Islam. Berawal dulu tadi sudah kita jelaskan di awal ya, yang sama sekali tidak ada sama sekali unsur keadilan di sana. Akhirnya muncul yang namanya keadilan. Sama juga dengan kasus pernikahan, yang dulu laki-laki itu boleh menikah
sebanyak-banyaknya, yang penting kuat. Nah, datang Islam maka dibatasi menjadi 4. Waris juga sama seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya, gimana Pak kalau seorang wanita atau anak perempuan itu warisannya itu sama rata dengan anak laki-laki atau bahkan lebih besar. Iya. Jadi gini Pak Puput, dalam ilmu fikih kita kan memiliki ada namanya madzhabul arba'ah. Ada 4 mujtahid mutlak di sana. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, dari keempat ini banyak terjadi perbedaan pendapat. Padahal mereka ini satu guru. Hanafi punya murid Maliki, Maliki punya murid Syafi'i. Begitu juga Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dalam kaitannya pembagian waris tadi memang ada yang mengatakan boleh dibagi rata. Ini menurut pendapat Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi dalam kitabnya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Nanti bisa Mbak Puput baca setelah podcast ini kan, lebih dalam nanti baca sambil tidur-tiduran kan, baca kitab Hikmatut Tasyri' tadi. Tapi yang jelas secara umum di dalam Al-Quran sudah dijelaskan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyain. Jadi bagiannya itu 2 banding 1 ya, laki-laki dapat 2, begitu juga perempuan. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Terlepas dari itu, karena di Indonesia ini kita punya lembaga yang menangani masalah itu, yaitu peradilan Islam ya, pengadilan agama ya. Nah, hakim di sana berperan aktif dalam memutuskan perkara tersebut. Ya, jadi hakim itu tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah cerai saja, tapi juga masalah waris itu legalitas kekuatannya ada di hakim tadi. Kalau hakim sudah mutus palu bagi rata karena si anak perempuan ini yang ngurusi orang tuanya misalnya, maka dia berhak mendapatkan sama rata atau mendapatkan lebih. Kayak contoh ada adat di Padang, Sumatera Barat, itu dia lebih ke matrilineal ya kalau tidak salah kan, lebih ke ibu. Nah, ini juga harus dikaji secara dalam lagi adat yang di sana itu seperti apa. Kalau memang itu si wanita tadi berperan aktif ya, berperan aktif dalam menafkahi keluarga, itu beda lagi. Tapi kembali lagi ke dalam nas Al-Qur'an ya. Saya tidak serta-merta bilang mutlak bisa ya kan. Tapi ada pendapat yang mengatakan di dalam kitab Hikmatut Tasyri' tadi, wa Falsafatuhu mengatakan bisa perempuan itu mendapatkan bagian yang lebih besar atau sama rata. Seperti itu Mbak Pupu. Lebih kurang seperti itu. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari salah satu mahasiswa nih Pak. Kan kalau di Universitas Islam itu tidak seluruhnya mahasiswa dari pesantren. Betul. Ada sebagian mahasiswa itu dari sekolah umum. Nah, mereka untuk belajar ilmu waris ini rasanya masih terlalu sulit. Bahkan baru mereka masuk, disitulah mereka baru niat belajar tentang ilmu waris. Nah, tipsnya bagaimana sih Pak biar mereka itu bisa menguasai ilmu waris biar sama dengan teman-teman yang lain yang berasal dari pesantren, yang notabene dari pesantren yang memang lebih awal sudah belajar tentang ilmu waris. Wah, ini bagus sekali nih. Saya menceritakan pengalaman saja ya Mbak Puput. Saya mengajar di semester 5 itu HKI 3 dan HKI 4. Itu setelah saya tanya ini Mbak Puput, 70% dari mahasiswa itu berasal dari sekolah umum. Ya, 70% itu berasal dari sekolah umum. Nah, tips saya supaya mereka ini lebih suka dengan belajar waris atau tidak bosan ya, mau untuk belajar waris ya, saya tidak menjelaskan bahwa waris itu susah, tidak. Waris itu menyenangkan dan sangat dibutuhkan. Guru saya ketika dulu itu menjelaskan waris, beliau punya metode yang itu memudahkan untuk orang yang belajar waris dengan adanya namanya
sajaratun waris atau pohon waris. Jadi saya kalau mengajar masalah waris, saya itu tidak lepas dari pohon waris. Dari pohon waris tadi kita tahu, oh ini ahli waris laki-laki, ini ahli waris masuk bagian zawil furud atau ashabil furud. Oh ini ternyata ahli waris asobah bin nafsi, itu terbaca dari pohon waris tadi. Nah itu cara pertama memudahkan kita untuk belajar waris. Yang kedua, kita tahu dulu bagian pasti dari ahli waris. Kan ada 6. Iya. Setengah, seperempat, seperdelapan. 1/6, 1/3, 2/3. Kita buat dulu diagramnya. Kita jelaskan, oh setengah itu bagiannya segini, 2/3 itu seperti ini. Sekarang saya tanya Mbak Puput, setengah dengan 2/3 banyak mana? Banyak setengah. Nah ini salah. Dari awal itu mahasiswa sudah saya jelaskan. Memang mereka mengatakan banyak setengah daripada 2/3. Setelah saya gambarkan diagram mengenai bagian waris tadi, ternyata banyak 2/3. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Nah, ya memang seperti itu matematikanya. Tuh. Kita balik lagi. Anak perempuan bagian setengah ketika dia sendiri, betul enggak? Iya, betul. Ketika dia lebih dari 2 mendapatkan 2/3. Wajar 2/3 lebih banyak karena dia lebih dari 2. Anaknya tadi, nah saudaranya tadi kan lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3. Wajar kalau dia mendapatkan 2/3 karena anak perempuannya lebih dari 1 tadi. Jadi memang hal-hal sepele seperti itu harus kita jelaskan ke mahasiswa supaya dari awal mereka sudah paham mengenai pembagian harta warisan ini. Hal-hal sepele itulah yang nantinya memudahkan mereka. Dan satu lagi Mbak Puput, walaupun mereka dari umum, saya biasakan bahasanya pakai bahasa Arab. Misalnya anak laki-laki dalam kurung ibnu, bapak dalam kurung abu, ya, seperti itu. Sedikit-sedikit mereka akan terbiasa dengan bahasa Arab, walaupun ya tidak pokok, ya tidak pokok kita itu tahu abun itu bapak, enggak jadi kewajiban bagi seorang yang belajar waris, tapi ya lebih baik mereka itu paham, oh ternyata bapak itu bahasa Arabnya abun. Nah seperti itu. Ya, biasa sekali. Nah Pak, ini kan tadi sudah dijelaskan nih Pak terkait pembagiannya itu berapa, ada yang setengah, ada yang 1/8. Nah kan mahasiswa ini banyak nih Pak yang susah sekali untuk menghafalkan bagian-bagian itu. Nah gimana nih Pak tipsnya biar bisa segera hafal dan bisa memahami kalau misalkan anak perempuan kalau seorang diri dapat setengah, kalau 2 orang dapat berapa. Nah itu tipsnya gimana sih Pak? Tipsnya sungguh-sungguh. Nah itu tipsnya awal itu ya harus sungguh-sungguh. Ya namanya menghafal itu ya tidak lain kuncinya ya sungguh-sungguh. Yeah. Sama dengan kita menghafal Al-Quran, mau gimana pun metode kita menghafal Al-Quran, kalau tidak sungguh-sungguh tidak akan selesai. Metode boleh berbeda, ya kan? Metode boleh berbeda, tapi kuncinya adalah sungguh-sungguh tadi. Ada yang metodenya pakai metode kalau dalam menghafal ya, ada pakai metode yambu'a, ada pakai metode tilawati, terserah. Itu kan sekedar prasarana kita untuk menghafal. Begitu juga dengan ilmu waris, kunci menghafal bagian pasti ya harus kita hafal benar-benar. Itu anak perempuan tadi ya, saya jelaskan dulu bagian pastinya ada 2/2, 2/3, bisa juga 1/6 nanti kalau cucu. Ini yang bagian pasti. Tapi anak perempuan bisa masuk asobah. Ini saya jelaskan semua di sana. Jadi sistem saya bukan ke bilangannya, tapi ke ahli warisnya. Ahli waris suami dulu. Suami ini dapat berapa? Saya jelaskan dengan syarat-syaratnya. Setengah dapat berapa? Setengah itu gimana syaratnya? 1/4 itu gimana syaratnya? Seperti itu, simpel saja sih. Yang jelas mahasiswa harus sungguh-sungguh.
Ya, luar biasa. Keren sekali ya tips dari Bapak Baha ini. Rasanya sepertinya asik sekali kalau belajar ilmu waris di kelas bareng Betul. dengan Bapak secara langsung, tatap muka. Ya, mungkin percakapan kita sampai di sini dulu, Pak ya. Nanti kita lanjutkan di beberapa hari yang akan datang jika nanti masih ada kesempatan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak bincang-bincang podcast ALE, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya Puput Setiani selaku host. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih kepada Bapak Baha Sama-sama. atas kesempatannya. Kami mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.